ketika anak kita bertanya kepada kita, Pak, beliin sepatu, kita gantungin sama akhir bulan, masa anak kita tersenyumnya lama sekali. Apa kata kita? Ya sudah, nanti kalau abah gajian kelamaan. Masa nyenengin anak nunggu gajian. Ketika istri bilang, kapan nih dibeliin emas? Nantilah kalau dapat bonus dari PSD. Jangan ngandelin apapun, andelin saja Allah. Pertemuan hari ini memang kita bicara sedikit tentang PSD, tapi buat saya, buat kita semua sudah selesai. Tinggal tunggu saja prosesnya. Insya Allah, mudah-mudahan 3-4 bulan lagi transaksi lancar, selancar-lancarnya. Amin ya Allah, amin. Amin. Kenapa? Karena insya Allah 3-4 bulan lagi mudah-mudahan Allah kasih bank buat kita. Amin ya Allah, amin. Amin. Allah, mudah-mudahan, yakin. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan. Hari ini saya lebih rindu daripada kita bicara PSI. Mendingan saya daftar aja, nggak usah bicara. Udah daftar aja dulu. Bismillah aja. Saya jadi imam Anda semua. Saya jadi jenderal Anda semua. Saya calon jenderal Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita betulin semua memang yang perlu dibetulin. Kita perbaikin apa-apa yang memang diperbaiki. Insya Allah. Negeri ini memang perlu proses, termasuk juga soal izinnya proses. Tapi apakah saya tidak assalamualaikum kepada para ulama? Assalamualaikum. Ulama Jawa Barat saya assalamualaikum. Ulama Jawa Timur saya assalamualaikum. Ulama Betawi yang di rumah saya ulamanya. Saya keluarga sendiri. Bismillah. Hari ini saya lebih rindu memperkenalkan kepada saudara semua Allah Ta'ala. Kalau saudara mau seminar, kalau saudara mau mobil-mobil yang dijanjikan oleh PSI, terlalu lama perjalanan PSI itu, terlalu lama, perlu seimbang kanan kiri, lama benar. Kalau mudah, saya kasih ilmunya sebagai ikhtiar jalannya salah satunya PSI. Ikhtiar saja, jangan dijadikan sebagai Tuhan, nanti kecewa, Tuhannya gagal bertransaksi. Depositnya 3 bulan langsung, padahal yang salah situ sama saya juga. Orang punya anak keturunan nunggu gajian, orang punya istri nunggu dia ada bonus akhir tahun, dia punya mertua nggak pernah berani pulang karena dia tidak nyimpan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau dia punya Allah, apa-apa dikembalikan kepada Allah, apa-apa dia datang kepada Allah, apa-apa dia ngomong sama Allah, insya Allah semuanya jadi enteng, seenteng-entengnya. Amin. Anak nih datang kembali kita sore hari, Bang, kapan nih kita beli sepatu? Ya udah, butuh aja dulu. Anak bingung, apa hubungannya Bang? Sepatu apa butuh? Iya, kamu butuh dulu. Kamu minta sama Allah, Allah yang punya sepatu yang kamu minta. Allah juga yang punya kaki kamu kan. Allah yang punya semua, yang punya sepatu. Anak jawab, kelamaan ngomongnya. Mau beliin apa enggak? Emang juga kalau pertama-tama nawarin pasti beliin dong. Kita nawarin ke Allah juga banyak ditolaknya. Pasti itu. Anak kita tadi mengenal, mau di lemari, begitu kan? Mau minta duit, mau di lemari, nanti ketiga dibawa orang. Besok minta lagi duit, mau minta duit, mau di lagi ketiga dibawa orang. Besok minta duit lagi, mau di lemari, nanti ketiga dibawa orang. Karena anak diajarinnya begitu terus, maka permintaan keempat tidak ada. Anak ini langsung bebas ke lemari, di lagi ketiga di bawah orang. Kalau ibu memperkenalkan bapak sebagai Tuhan, maka anak akan mengenal bapak. Pak, bu minta duit sama bapak lu, sama dia ke bapaknya. Datang lagi ibunya, bu minta duit sama bapak lu, sama datang lagi ke bapaknya.
Mau minta duit sama bapak lu sono, datang lagi ke bapak. Maka yang keempat, dia nggak perlu lagi datang ke ibunya. Kenapa? Ntar juga disuruh ke bapak, langsung aja ke bapak. Kebiasaan akan mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak. Nggak usah tepuk tangan, nggak apa-apa, nggak kewajiban kok. Anak datang minta sepatu, kita kasih tahu, nah kamu wudhu. Anak pasti nanya, kok wudhu mbak? Apa hubungannya? Kamu sholat, minta sama Allah sepatu. Allah maha kaya, Allah punya sepatu apa yang kamu suka. Anak nurut, diambil wudhu. Kita panggil dia, sini dulu, bilang sama Allah, bapak juga minta nomor 42 ya. Anak sholat, kita jadi bapak sholat, kita temenin anak datang ke Allah. Hebat, mulia sekali. Kita bukan nemenin anak kita sekedar ke toko sepatu, tapi kita nemenin anak kita kepada yang punya segala kaki, yang punya segala sepatu. Allahu Akbar. Kita temenin dia, kita berdoa. Ayo coba, ini doa supaya dia punya sepatu gratis. Ayo coba, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Ya Allah, kasih saya sepatu gratis. kasih saya sepatu gratis. Itu doanya simple weh. Doanya simple. Allahumma inna nas'aluka sepatu wa bagusan. Minta sama Allah. Kemudian anak nanya step berikutnya. Habis minta terus gimana bang? Ditunggu aja. Tunggu sampai Allah nanti ngasih sinyalnya, ngasih petunjuknya. Nanti kita sholat maghrib, kita minta lagi sama Allah. Sekarang kita minta masih di kamar, nanti kita minta langsung di rumahnya. Diantarlah anak kita bukan ke rumah orang kaya, ke pamannya, ke bibinya, ke encangnya, ke encingnya, bukan. Tapi kita antar anak kita kepada yang maha kaya, Allahu Akbar. Di sini si bapak. Nanti yang lain sholat maghrib, yang lain mundur, kita maju. Sholat maghrib yang lain pulang, kita maju. Kita bilang sama Allah, kamu pengen punya sepatu, jangan lupa minta dua. Ini konsisten dong, doa itu harus konsisten. Anak minta, ya Allah, saya pengen sepatu bola ya Allah. Bapaknya bilang sekalian, sepatu sekolahnya sekalian. Sepatu sekolahnya juga, bapak itu juga 42. Bapak itu sama 42 hitam warnanya hitam. Minta sama Allah yang detail, apa? Pulang bisa balik lagi minta, besok ikhtiar. Besoknya ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Dia datang ke toko sepatu. Datang ke toko sepatu, tidak usah nunggu ada duit. Nggak usah nunggu ada duit. Ngapain nunggu ada duit? La ilaha bukan illa duit buat situ. Buat saya mah tidak illallah. Kita sholat dulu dong, ya kan? Pamit dulu nih sama yang punya pasar. Siapa yang punya pasar? Allah. Siapa yang punya mall? Allah. Siapa yang punya toko sepatu? Allah. Kita sholat dulu dan 2 rakaat. Sholat sunat duha, ya Allah, rakaat ini beli sepatu. Allah. Lillahi ta'ala, mintanya minta sepatu. Selesai di sholat. Allahumma inna duha'a wal baha'a wal jamala wal quwwata wal qudrata wal ismata wa sepatuka. Sesungguhnya semua sepatu milik Engkau ya Allah. Selesai. Pamit sama dia, sama Allah pamit. Ya Allah, saya mau ke pasar. Pasar adalah milikmu. Temenin, bayarin. Iya benar, saya suka begitu. Alhamdulillah tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah sampai hari ini. Walam akum bidu'a'i rabbika syaqiyya. Walam akum bidu'a'i rabbika syaqiyya. Enggak pernah saya kecewa sampai malam hari ini. Enggak pernah saya kecewa. Saya datang ke
penghasil durian. Saya turun di bandara, naik mobil penjemput, kemudian saya bilang, ini kota penghasil durian kan, saya pengen durian. Allahu Akbar, diketawain saya. Hai Ustaz, terlambat, musim durian udah nggak ada. Maaf, saya Tuhan yang Allah, bukan musim. La ilaha illallah. Kalau buat dia, la ilaha illa musim. Kalau musim durian baru bisa makan durian, padahal buat Allah tidak ada musim. Tertarik dengan keyakinan dan iman seperti ini, saya mengajak mereka berdoa. Ayo, angkat tangan, berdoa yuk kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa makan durian. Pojok kiri saya bilang, sampai budak juga doa mesti logis katanya. Sampai budak doa mesti logis. Maaf, ada seorang wanita yang bukan berzina. Ada seorang wanita yang bilang, walau akum batinnya, aku ini bukan berzina. Ada seorang perempuan yang bahkan tidak pernah disentuh seorang laki-laki, apalagi sampai berhubungan badan. Tidak pernah dia menikah, tapi nyatanya dia punya anak yang menjadi orang wajihan di dunia wal akhirah wa minas shalihin, anak yang menjadi orang yang terkenal-kenalnya orang di dunia dan di akhirat, dan dia termasuk orang yang soleh. Siapa? Isa bin Maryam, Nabiullah Isa putra Maryam. Jangan bicara logis di depan Allah. Enggak logis, itu buat kita. Buat Allah enggak ada yang enggak logis. Semuanya logis-logis aja. Qala kadzzalikillahu yakhluqu ma yasha. Tatkala Maryam dikasih tahu, wahai Maryam, inna nubasyshiruka, kami memberitahu kepada engkau, inna nubashshiruki, kami memberitahu kepada engkau akan punya anak. Jawab Maryam apa? Qalat Rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Ya Rabb, bagaimana saya bisa punya anak sedangkan saya tidak pernah disentuh sama sekali oleh laki-laki? Jawab malaikat Allah, qala kadzzalikillahu yakhluqu ma yasha. Begitulah kalau Allah udah mau. Idza amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apa nih? Ujungnya doang ya? Maka saya kemudian angkat tangan, saya berdoa sama Allah, ya Allah, engkau tidak perlu pohon, engkau tidak perlu musim, saya masuk pengen banget makan durian ya Allah. Tolong anterin malam hari ini, atau paling telat besok pagi. Ente mereka siapa yang bisa begitu? Cuman Allah yang menyediakan dirinya untuk diperintah oleh kita yang bukan siapa-siapanya. Cuman Allah. Nggak ada selain Allah yang bisa diperintah. Maaf Pak Gubernur, tolong bayarin motor saya. Angsurannya udah 3 bulan ya nggak bayar. Apa kata Gubernur? Palau. Emang mau malu. Bayarin motor lo. Cuman Allah yang bisa kita perintah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selesai saya ceramah, saya kemudian istirahat, sampai besok pagi lagi sarapan, itu durian nggak datang. Abis saya diledekin, abis. Kirain Ustaz wali. Kalau doa datang ke durian, ternyata Ustaz sama aja sama kita. Apa sih bilang? Beda. Lo mau tahu beda lo sama gua apa? Lo nggak berdoa, gue udah berdoa. Masalah dikabul nggak dikabul, gue udah menang 1, gue udah berdoa, lo nggak. Beda. Yang kedua, Allah nggak datangin durian. Ini bukan perkara wajib dan tidak. Wajibnya buat kita berdoa. Kesenangan saya sebagai seorang hamba kepada Khalik adalah saya diperkenankan berdoa, itu saja. Ini ceritanya Wallace nih, ceritanya ngeles. Padahal dalam hati ya Allah nggak kabulin ya. 3-4 tahun kemudian saya berangkat balik ke kota tersebut. Tidak ada panjatan doa pengen
main duren, tidak ada. Tidak ada dialog juga tentang duren, tidak ada. Tapi begitu kemudian saya selesai ceramah, ada orang nganterin duren. Ustaz Yusuf, ini duren yang 3 tahun lalu antum berdoa. Oh, udah lama banget ini duren. Itulah saya bilang, saya tidak pernah kecewa. Allah pasti kabulkan. Itu dia keyakinan saya. Bila hari ini ada yang punya utang, doa habis-habisan. Ya Allah, mudah-mudahan utang saya selesai 2014. Begitu berganti 2014-2015, sementara doa belum selesai, apakah doanya kemudian berhenti? Jangan, tolongnya aja yang dirubah. Tahunnya aja yang dirubah. Ya Allah, Allah ngasih utang saya di tahun 2015 ini gitu. Terus aja lah. Terus sampai omong malu, hambaku tidak pernah bosan meminta padahal aku tidak memberi. Bagaimana mungkin aku kemudian menutup pintuku, tidak membuka pintuku untuk dia? Lunasin nanti 2019, udah 4 tahun. Kenapa? Karena Allah masih pengen dengar suara ente. Allah masih pengen dengar suara kita. Kalau kita dilunasin, ntar lari, nggak berdoa lagi. Allah masih kangen. Terus saja berdoa. Terus saja berdoa. Anak kita akan datang besok pagi ke Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir sholat duha. Kemudian ikhtiar berangkat ke mall. Berangkat ke mall. Anak nanya sama kita, bah, kita kan nggak bawa duit. Kok berangkat ke mall sih, Pak? Kita berdoa di TKP, nak. Di atas sejadah udah, di rumah Allah udah, sekarang kita berdoa di TKP. Ayo kita masuk ke mall. Kamu tunjuk sepatu yang mana, kamu bilang sama Allah langsung di tokonya. Insya Allah, nak, kita bakalan diusir. Datang bapaknya anak, lihat-lihat mau sepatu model apa, Pak? Nggak tahu nih anak saya, biar dia pilih sendiri. Yang merah ini bagus nih kayaknya, Pak, turunin merah. Cocok tidak? Cocok. Jajalin, nak, jajalin. Bagus, Pak, jangan nanya ke Abang, nanya ke Allah. Bilang Allah, bagus nggak nih Allah? Marketing bingung ngeliatin. Ini kayaknya korban Yusuf Mansur ya. Udah, ngomongin PSI mah udah. Sekarang ente daftar aja dulu. Urusan PSI mau daftar ya. Izinkan saya sama teman-teman menyempurnakan dulu. Sambil saya sempurnain, ente udah di belakangannya. Sambil disempurnain, ente udah di belakang. Insya Allah, saya orang yang tidak ragu-ragu, tidak ragu-ragu. Insya Allah, umpama kata majelis ulama bilang ini haram dan disuruh tutup, saya orang nomor 1 yang bilang siap, saya akan tutup. Kenapa kita harus berontak? Ini kan perjuangan belum selesai. Kita belum dinyatakan haram, dan nggak mungkin juga saya berani melakukan sesuatu yang haram. Emangnya saya nggak mikir apa? Tapi apabila kemudian sesudah kita berikhtiar, akhirnya para ulama mengatakan di majelis ulama, maaf, kami tidak bisa memberikan izin kepada saudara, ini tidak halal, ini haram. Yang berkata adalah majelis ulama yang syah dan legal secara negara, kita wajib sami'na wa ata'na. Lalu bagaimana nasib kalian semua, saudara semua yang udah pada daftar? Iya, sama-sama nasib deh. Loh, namanya bisnis, mau resiko tidak? Mau bisnis kok nggak mau resiko? Ya pilih, Mas. Nomor 1 kalau mau jadi pengusaha harus tahu resikonya apa. Saya bukan ngomong manis, saya ngomong pahit. Kalau ente percaya insya Allah ini sesuai dengan apa yang saya yakini, insya Allah ini halal, ente ada di belakangan. Kalau tidak, ente udah tahu ya, kalau besok ini haram udah selesai. Terus politiknya gimana? Udah bismillah. Nggak dibohongin? Iya enggak lah, siapa yang bohongin? Habis dong. Loh,
bos. Tapi saya bilang, kita sowan ke Jawa Barat, kita sowan ke Jawa Tengah, kita sowan ke Jawa Timur. Apa mereka separku, mereka yang bilang ini Arab? Enggak, mereka orang-orang tua. So, benerin yang ini ya. Kita benerin. So, perbaiki yang ini ya, kita perbaiki. Kita balik lagi kayak nyusun skripsi. Iya, 3-4 bulan, 5-6 bulan yang lalu, bila saya telah pancang tiang kibar bendera, orang lain yang di belakang ente. 3-4 bulan yang lalu, 5-6 bulan yang lalu, kalau Allah tidak izinkan saya pancang tiang kibarin bendera PSI dengan segala kanan kirinya, orang lain yang menjadi imam ente. Dan sudah bertahun-tahun di Indonesia begitu. Orang Malaysia ditanya, "Cek, kenapa ente punya multi level maju sekali di Indonesia?" Apa jawaban mereka? Karena saya punya Indonesia. Gila. Gila. Karena saya punya Indonesia. Santai. Bantai jangan. Ngomong. Bismillah. Saya bilang sama Jelani, "Dit, gua mau ceramah. Gua kangen Surabaya ceramah." Bismillah. Saya perkenalkan Allah Tuhan saya. Ini anak berdoa kepada Allah di toko. Khusus. Ada orang merhatiin dia. Terus nanya sama marketing, itu siapa? Tahu, anak orang